kasih. Sambil menunggu yang lain untuk join, kita akan mulai terlebih dahulu ya, karena sudah tepat jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada rekan-rekan dalam acara webinar mengenal Jepang lebih dekat dan pengenalan bekerja di Jepang dengan program SSW atau Tokutei Gino. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar kita pada pagi hari ini. Webinar ini merupakan hasil kerjasama antara Hello Work Asia dan PT Aun Wahana Jaya. Dan perkenalkan, saya Fira Sabila, saya salah satu rekrutmen konsultan di PT Aun Wahana Jaya. Hari ini saya akan menjadi MC di acara webinar pada pagi hari ini. Ya, untuk informasi rekan-rekan sekalian, acara webinar ini merupakan acara yang bertujuan untuk mengenalkan budaya dan juga pengenalan program pemerintah Jepang, yakni program SSW atau Tokutei Gino, khususnya di bidang caregiver atau perawat lansia. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, pembukaan, dilanjut dengan pengenalan Hello Work Asia oleh Bapak Adi Nurwan, kemudian materi pertama oleh Ibu Haruko Kogiso, dilanjut dengan materi kedua oleh Bapak Aswandi, sesi tanya-jawab, dan terakhir penutup. Dan selanjutnya, saya akan membacakan panduan selama webinar. Yang pertama, diharapkan kepada peserta menampilkan atau membuka layar video masing-masing. Yang kedua, selama acara berlangsung, mic akan di-mute dan akan dinyalakan pada saat tanya-jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian sebelum sesi tanya-jawab, rekan-rekan sekalian bisa menuliskan di kolom chat atau komentar terlebih dahulu. Nanti kami akan membacakannya di sesi tanya-jawab. Dan silakan berpartisipasi secara aktif karena kami memiliki 8 door prize menarik untuk rekan-rekan sekalian. Dan juga kami memohon izin untuk rekan-rekan sekalian, webinar ini akan kami record. Baik, mari kita mulai webinar kita pada pagi hari ini, diawali dengan pengenalan Hello Work Asia oleh Bapak Adi Nurwan. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari Bapak Adi. Nama lengkap beliau, Bapak Adi Nurwan. Bapak Adi menempuh studi Magister Public Diplomacy di Tokyo dan lulus pada tahun 2015. Saat ini juga beliau kebetulan sedang tinggal dan berdomisili di Tokyo. Berhasil membawa 7 restoran Jepang untuk membuka gerainya di Indonesia, dan saat ini beliau merupakan CEO dari Hello Work Asia. Langsung saja kepada Bapak Adi, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Firas atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan pada hari ini. Saya izin untuk share screen. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan Hello Work Asia. Tuturan yang akan saya sampaikan pada hari ini terbagi menjadi 5 tentang kami, misi kami, terkait persaingan SDM di Indonesia, solusi dan harapan kami supaya bisa berkonek dengan rekan-rekan sekalian. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan welcome message kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk ikut. Ini sudah hal yang luar biasa bagi kami di hari Sabtu meluangkan waktu. Terima kasih sebelumnya. Pesan kami, welcome message-nya adalah nothing will work unless you do, dari Maya Angelou. Yang ingin kami sampaikan adalah tidak akan ada keberhasilan sampai Anda mengerjakannya. Pekerjaan bukanlah makhluk hidup, tapi pekerjaan adalah hal yang membuat seseorang hidup. Kita harus menyadari bahwa kita dikaruniai kemampuan dan kekuatan untuk mengalami proses belajar
dan berkembang di kehidupan. Salah satunya adalah dengan cara bekerja. Hello Work Asia sendiri adalah portal lowongan kerja berbasis online sebagai pintu masuk untuk mencari lowongan kerja part-time, freelance, magang, dan info kerja ke luar negeri. Sekaligus sebagai platform untuk self-development jika rekan-rekan ingin meningkatkan kemampuan bisa mengikuti beberapa fitur yang bisa mengetes bahasa dan webinar yang kami giatkan rutin. Diawali di akhir tahun 2019, Hello Work Asia menjadi salah satu platform pilihan untuk mencari pekerjaan part-time, freelance, magang, dan kerja ke luar negeri. Di beberapa warta berita juga sudah sempat diangkat. Berikut beberapa contoh info lowongan pekerjaan part-time di sebelah kiri rekan-rekan bisa lihat. Ini untuk part-time dan freelance, begitu juga magang. Untuk yang di sebelah kanan, ini adalah info pekerjaan untuk untuk ke luar negeri. Harapan kami bisa membuat lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk menimba pengalaman melalui bekerja, meningkatkan kemampuan melalui bekerja sendiri. Implementasi skill, mempersiapkan diri, meningkatkan hobi, international experience. Ya, seperti rekan-rekan juga tahu, kita sudah masuk ke dalam masyarakat ekonomi ASEAN, di mana kita dihadapkan untuk melakukan bersaing di kancah internasional sendiri. Kita berada di urutan 47 di tahun 2018. Dan alhamdulillah di tahun 2021 kita meningkat di angka 37 dari 64 negara. Tapi pada dasarnya ini masih angka yang di bawah menurut saya. Dan yang perlu rekan-rekan tahu sendiri juga, kita di 250 juta penduduk yang harus disimpulkan bahwa saingan kita banyak. Jadi kita memang benar-benar harus membuat apa nih unique selling point kita supaya kita bisa dipakai atau digunakan oleh perusahaan untuk mendevelop pekerjaan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Ya. Apakah kondisi seperti ini, rekan-rekan? Ada yang mirip mungkin, mau nabung sambil sekolah, mau merasakan dulu pekerjaan, bagaimana, tidak mau terikat dengan perusahaan, mau cari gaji tinggi dan pengalaman yang lebih. Kami berusaha menjawab beberapa masalah atau kondisi yang seperti ini dengan memberikan informasi part-time, sambil sekolah simpan tabungan, magang sebelum sekolah siapkan diri dan perluas koneksi dengan HRD, kemudian freelance, fleksibelkan waktu sambil kejar waktu mimpi, dan cari koneksi kerja ke luar negeri, luaskan pengalamannya. Ya, harapan kami rekan-rekan sendiri juga bisa mencari Find Your Way through Hello Work Asia. Platform ini platform gratis, bisa di-download, bisa langsung registrasi input datanya, yang nanti secara otomatis akan menjadi CV rekan-rekan sendiri juga. Kemudian pilih pekerjaan, ini pilih sebanyak-banyaknya. Jadi rekan-rekan bisa tinggal approve, tes, nanti kita nggak tahu apa yang dibutuhkan dari setiap perusahaan, mudah-mudahan ada yang nyangkut. Semakin banyak berusaha, saya rasa pasti akan ada hal yang baik untuk hasilnya. Ya, untuk mempermudah pengertiannya, berikut saya tampilkan tampilan video animasi tentang Hello Work Asia.
Ya, sekian paparan singkat dari saya. Saya berharap teman-teman atau rekan-rekan semua bisa mencari informasi-informasi terkini yang ada di dalam platform kami, HelloWork Asia. Sebelum berangkat ke luar negeri atau yang ingin mempersiapkan dulu kondisinya di Indonesia, bisa part-time, magang, dan freelance, dan persiapkan diri untuk ke luar negeri. Ada beberapa info juga di sana untuk magang ke Jepang ya, maksud saya untuk bekerja ke Jepang. Bisa akses di helloworkasia.com dan kontak bisa catat di sini. Di sini ada nomor WhatsApp-nya, bisa dihubungi. Atau setelah acara ini juga bisa direct message. Berikut paparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pemaparan Bapak Adi terkait dengan pengenalan HelloWork Asia. Untuk informasi kembali kepada rekan-rekan sekalian, webinar ini juga merupakan salah satu agenda rutin dari HelloWork Asia. Dan seperti penjelasan oleh Bapak Adi tadi, jangan ragu untuk segera registrasi di website kami di hellowork-asia.com untuk mengetahui update informasi lowongan pekerjaan part-time, freelance, maupun magang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Jepang. Atau rekan-rekan juga bisa mendownload aplikasi kami di Google Play Store atau App Store. Ya, jika rekan-rekan ada pertanyaan mungkin terkait HelloWork, bisa menulis di kolom chat terlebih dahulu, nanti kami akan bacakan di sesi tanya-jawab. Kita langsung saja masuk di materi pertama kita, mengenal negeri Sakura atau Jepang lebih dekat dengan Ibu Haruko Kogiso. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan profil pembicara pertama kita dahulu secara singkat. Nama pembicara kita yang pertama adalah Ibu Haruko Kogiso. Beliau berasal dari Tokyo dan merupakan alumni dari salah satu kampus terbaik di Jepang, yakni Keio University. Beliau saat ini merupakan guru bahasa Jepang dan juga merupakan konsultan budaya Jepang Indonesia. Beliau juga pernah tinggal dan bekerja di 3 benua yang berbeda dan bisa berbahasa Indonesia secara lancar. Nah, jadi rekan-rekan sekalian tidak perlu khawatir karena Bu Haruko Kogiso sudah sangat lancar bahasa Indonesia dan presentasi dari beliau akan memakai bahasa Indonesia. Dan juga rekan-rekan sekalian, ada door prize menarik untuk rekan-rekan yang aktif di kolom chat komentar nanti untuk pertanyaan-pertanyaan singkat dari Bu Haruko. Jadi silahkan untuk aktif ya, rekan-rekan sekalian. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Kepada Ibu Haruko Kogiso, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Fira. Nama saya Haruko Kogiso, ya, muslimah orang Jepang. Dan ya seperti Bu Fira bilang, saya bekerja sama orang Indonesia dan saya sangat suka Indonesia. Maaf ya kalau bahasa saya kadang tidak benar atau kurang sempurna. Oke, kita hari ini akan belajar sama-sama tentang Jepang. Dan kali ini kita akan pakai konsep atau cara ini ya, connecting the dots. Jadi mau menyambungkan titik-titik dan bikin garis. Garisnya kalau banyak jadi bayangan. Oke. Jadi seperti begitu. Dan kalau saya lagi bicara sekarang, kalau bisa mau minta tulis di chat box. Kalau mikir Jepang, kata-kata apa yang muncul di kepala gitu ya. Jadi tolong kalau bisa nulis di chat box ya. Dan terima kasih atas waktunya. Hari ini saya juga punya anak mungkin seumur kalian, jam segini Sabtu, kan kadang ketemu teman atau main-main atau main game atau nonton video. Tapi pada datang begini itu investasi sama diri sendiri ya, atau mencari informasi atau cari peluang. Ini sangat saya hormati dan orang-orang muda di Indonesia itu sangat semangat saya pikir ya. Baik, kita kalau bisa lihat chat box atau apa yang dipikir mungkin bagus ya, silakan tulis saja. Ini kalau dots, kalau lihat gambar ini kayak tangan ya. Kalau di zoom out, itu sebenarnya gambar seperti begini. Yang sebelah kiri ya. Ini dibuat
oleh anak SD. Jadi maksud saya titik-titik itu mungkin ilmu yang sedikit, ilmu yang kecil yang sudah tahu tentang Jepang, nanti kalau digabung bisa jadi bayangan atau image yang lebih lengkap. Hari ini kita akan belajar tentang negaranya dan orang ya, karakter atau apa yang pada mikir kalau orang Jepang. Baik, ada beberapa hal, tapi pertama tentang geografi, sumber daya, dan musim. Kalau geografi Jepang itu sangat unik ya. Pertama misalnya kalau mikir apakah negara ini kecil atau besar. Ini juga pertanyaan ya, kalau bisa tulis di chat box supaya kita interaktif. Ya, jangan hanya lihat atau kadang kan kita mikir yang lain. Tapi kalau bisa dengan sesi ini silakan membawa sesuatu supaya tidak buang waktu dan juga bisa belajar yang lebih dalam. Terus negara-negara mana yang dekat Jepang? Ini ada peta ya, jadi bisa langsung lihat. Terus posisinya di belah bumi utara atau selatan, atau kecil atau besar, atau panjang atau pendek, atau negara maju atau negara berkembang, ya. Ya mungkin ini yang gampang-gampang ya. Jadi negara yang terdekat itu ya Korea, Cina, Rusia. Jadi maksudnya kalau tetangga kita ikatannya kuat, banyak hubungan ekonomi, hubungan macam-macam ya, budaya dan lain-lain. Jadi banyak pengaruh dari mereka juga. Terus kontinen atau pulau, kami memang pulau ya, seperti Indonesia, bukan kontinen yang besar dan bisa jalan kaki ke negara sebelahnya. Tidak harus pakai sesuatu untuk ke negara orang lain. Terus kami ya masuk salah satu negara maju yang tentang geografi yang tidak bisa diabaikan adalah gempa bumi. Gempa bumi itu sering sekali di Jepang. Kalau lihat ini mungkin bisa lihat lempeng bumi ya. Ini ada garis. Ini yang bergerak karena itu ada gempa bumi. Dan kalau ada sering gempa bumi, kita mikir tentang yang ada ditulis di sini ya, persiapan, planning, penelitian atau pendidikan. Karena kalau ada gempa bumi, kita harus siap-siap. Tidak ada makanan, ya nanti survivalnya susah. Pada saat gempa bumi, biasanya otomatis listrik mati ya, supaya aman, supaya tidak ada kebakaran. Terus air juga mati. Dan jadi gas, jadi macam-macam kita tidak bisa pakai. Jadi waktu itu kita harus planning sebelumnya, harus rencanakan sebelumnya, atau ketemu dengan anggota keluarga di mana. Ada anak di SD, ada yang di TK main di taman sama ibunya, atau kalau kerja ya di kantor di stasiun yang lain. Jadi kita harus tahu. Langsung HP nggak bisa pakai ya, karena kalau gempa bumi pada semua pakai, jadinya kayak nggak bisa koneksi sama yang lain. Jadi kita ketemuan di mana, cara hubunginya gimana, dan penelitian. Kalau penelitian memang kita ingin tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana kalau bisa tahu sebelumnya kapan ada gempa bumi, seperti itu ya. Dan tentang pendidikan ya, sejak TK sebelum SD kita sudah dikasih tahu atau ada pelajaran kalau ada gempa bumi kita melakukan apa. Misalnya langsung masuk ke bawah meja ya, itu yang langkah 1. Dan kemudian bagaimana? Atau jangan lupa simpan sepatu dekat tempat tidur. Karena kalau gempa bumi kadang banyak yang pecah. Di dalam rumah juga ada yang pecah. Kalau jalan dengan tanpa sepatu bisa langsung luka ya. Atau kalau keluar ada gedung yang
ini ya, bukan hanya kelas, tapi banyak yang bahaya di bawah. Ya, seperti itu. Terus kemudian sumber daya. Kami sebenarnya ini kan ada garis-garis merah begini. Maksudnya sumber daya itu kami hampir ya bisa juga bilang tidak ada kalau sumber daya alam. Jadi kalau misalnya di rumah kecil, kan negara kecil kami, rumah kecil, kita bagaimana cara hidup, bagaimana kita survive ya. Kita kalau di rumah sendiri ya pakai ulang apa yang kita punya. Jadi ya jangan buanglah kita pakai ulang ini, ya seperti itu. Atau misalnya kayak selama pandemi, mungkin ada juga ibu-ibu yang ini ya beli tepung, beli telur, gula. Oke, kita membuat kue, jualan. Ayo, kayak gitu ya. Ini salah satu contoh seperti ini, itu ekspor kalau dengan negara. Kita beli barang dari luar dan membuat sesuatu terus menjual ke luar negeri. Itu ekspor ya. Dan misalnya kalau kami ada tanah kecil, saya misalnya bisa nanam cabai ya. Cabai oke, nggak usah beli. Tapi kalau kobis, kalau wortel ya nggak bisa nanam. Oke, gimana? Ya kita beli dari luar. Maksudnya itu import. Jadi banyak yang kita import seperti gandum kalau di Jepang ya. Dan bukan hanya gandum, sebenarnya banyak sekali karena negara kami kecil. Dan seterusnya ya kita hemat. Karena kalau pakai terus sumber dayanya habis ya. Dan yang beli juga nggak mau ini ya pakai semuanya sekaligus. Jadi kita karakternya suka hemat. Mungkin bisa bilang agak pelit. Oke, begitu ya. Terus kemudian musim. Ada 4 musim. Oke, kita kalau bisa tolong dimasukin ke chat box, musim apa aja ada 4. Mungkin musim panas itu pada langsung tahu kan. Tapi apa lagi? Waktu itu saya ini ya, teruskan. Apa yang berubah dengan perubahan musim? Ya tentu aja makanannya. Di sini juga ada musim durian, musim rambutan. Itu bukan sebenarnya bukan yang istilah musim, tapi ya seperti itu ya, buah-buahan berubah. Kalau di Jepang itu seperti stroberi. Kalau stroberi itu hanya pada saat Maret, April. Terus kalau selain buah, sayur juga ya. Terus ikan juga. Ini contoh tentang ikan. Kalau ikan cakalang, mungkin pada suka ikan cakalang ya. Banyak ikan cakalang juga di Indonesia. Ini kalau naik, maksudnya ke utara, yang merah ya. Itu musim pertama. Ada 2 musim. Maksudnya ada 2 musim yang orang Jepang bisa tangkap ikan cakalang. Yang pertama itu yang merah. Pada saat Maret Mei. Kalau ikannya turun lagi, maksudnya ke selatan lagi, itu yang biru ini, September, November. Jadi habis kita musim panas, kalau mulai dingin, kalau lihat ikan cakalang di toko, oh udah mau musim gugur ya, udah terasa. Jadi bukan hanya suhu, bukan hanya buah, tapi ikan juga kita langsung tahu. Terus selain itu ya baju ya. Ini salah satu contoh juga. Kita ada istilah koromogai. Koromogai itu bukan hanya ganti baju sendiri ya. Tapi maksudnya ganti semua dari laci. Jadi simpan semua yang musim panas, terus masukin yang baju musim dingin. Ada kayak gitu. Terus kalau pabrik atau perusahaan atau sekolah yang pakai seragam, itu semua ganti baju ya ada salah satu hari ya, bukan hanya tanggal 1 Juni atau tanggal 1 Oktober, tapi mungkin masing-masing perusahaan atau pabrik mereka tentukan tanggalnya, tapi semua ganti sekaligus. Jadi kita tahu, oh udah ganti musim, udah akan dingin atau udah akan panas. Ya, begitu ya. Jadi jawabannya gini ya tadi ya, seperti yang di chat box, musim semi,
terus lama-lama panas, terus lama-lama ini kan daun-daunnya gugur, musim gugur, dan juga musim dingin, ya. Jadi 4 itu. Baik, kemudian kita lihat tentang Jepang, penduduk dan demografi penduduk dan tentang teknologi yang terbaru dalam semua bidang. Kalau penduduk, kalau lihat ini, yang merah itu Jepang ya, menurun ya, semakin sedikit orang Jepang sekarang. Terus kalau yang biru ini yang penduduk dunia. Jadi semakin banyak orang ya, tapi orang Jepang itu semakin sedikit. Ini kenyataannya sekarang. Terus kalau demografi penduduk Jepang, kita lihat ini. Kalau bentuk yang paling sehat secara ekonomi ya, adalah yang segitiga ya kayak gini. Tapi kalau lihat, ini bukan segitiga ya. Yang bawah yang lebih sedikit, yang atas sedikit, yang tengah yang paling banyak. Yang tengah kami lihat, ini kalau naik ke atas, itu ke orang-orang yang tua. Jadi paling atas itu 100 tahun orang, ya jadi jumlah orang yang 100 tahun. Kalau yang di bawah, yang bayi atau balita, terus kemudian ABG, terus orang yang kerja, 30-an, 40-an, 50-an, kayak gitu ya. Jadi kalau lihat, kita ini 45 sampai 49 yang paling banyak. Tapi yang atas juga banyak sekali ya. Kita lihat ranking-ranking untuk presentase orang yang tua. Ini orang yang tua maksudnya kalau di sini hanya 65 ke atas. Jepang itu nomor 1, jadi dalam penduduk itu banyak sekali yang tua. Kita lihat Indonesia, ini kita cari Indonesia itu di ke 105 ya. Jadi maksudnya Indonesia itu banyak yang orang muda. Jadi orang yang tua itu sedikit. Itu memang bagus sih kalau untuk negara ya. Kita lihat yang Indonesia. Oke, ini demografi pendudukan Indonesia. Ini sangat bagus karena orang yang muda dan juga yang anak-anak itu banyak. Karena nanti kan mereka yang bayar pajak ya. Jadi sebagai negara bisa pakai pajak itu untuk membangun sesuatu infrastruktur atau macam-macam. Oke, terus kita lihat tentang budaya pembuatan barang. Kami tadi belajar sumber daya di Jepang itu sangat sedikit. Jadi kita harus buat dan jual, menambah nilai. Seperti itu. Jadi misalnya di SD kita udah mulai ini ya latihan. Ini mungkin bukan hanya itu saja, tapi ini memang dari budaya kesenian atau tentang pendidikan ini banyak hal yang ada hubungan, tapi salah satu contoh budaya pembuatan barang adalah sangat penting di Jepang. Terus tadi kita lihat demografi. Mayoritas penduduk itu lansia yang tua ya. Berarti ekonomi itu fokus pada orang yang tua. Mereka perlunya apa? Jadi ekonominya ya bergerak dengan itu. Sekarang kalau sudah tua kita mikir, oke, kita mau sehat. Jadi kalau sehat ya kayak makanan sehat, atau kalau sakit ya ke rumah sakit. Kalau enggak sakit tapi masih mau bantu ya caregiver atau yang jaga, atau kalau udah sakit ya perawat atau suplemen yang meningkatkan kesehatan dan sebagainya. Terus ini mungkin beda sama Indonesia ya. Kalau di Indonesia saya nggak pernah lihat cleaning staff yang tua begini ya. Tapi di Jepang ini sangat biasa. Karena orang yang tua juga bekerja ya. Maksudnya kalau nggak bekerja ya kadang yang nggak bisa dapat uang. Dan kedua nggak ada kegiatan gitu kan. Jadi ini hal yang biasa di Jepang.
Baik, terus yang tentang anime, ini mungkin kalian sudah tahu ya, anime, manga ini sudah pada kenal. Jadi di sisi apapun anime itu masuk di Jepang. Misalnya marketing, mau jual kopi, mie instan, atau pizza, kan ada anime, jadi tertarik. Atau untuk belajar, ini belajar sustainability, Uniqlo yang bikin di Uniqlo Ginza ya sekarang. Terus kayak lubang got, ini aja pakai anime, kan apain pakai gambar-gambar ya, tapi ya pakai aja karena udah dalam sisi macam-macam di Jepang. Anime itu sudah di mana-mana ya, ya bikin agak cantik atau bikin agak menarik gitu. Oke, contoh satu lagi itu ini di stasiun di Tokyo, namanya stasiun Harajuku ya. Ini kalau lihat gambar yang kanan, ini tulisannya begini. Password gampang begini, bahaya nggak? Atau bahaya loh gitu. Ini gambarnya bukan password, tapi isinya password. Jadi ini kayak cyber security, hati-hati dengan password masing-masing loh gitu. Ini promosikan untuk biar hati-hati pada saat setting password. Tapi seperti ini aja pakai manga gitu ya. Jadi kita bisa lihat anime dan manga itu di mana-mana di Jepang. Oke. Terus mungkin pada tahu kalau di Jepang ya suka bersih, rapi, terus menjaga kesehatan, rajin, dan mungkin kalau lihat orang Jepang kelihatan sibuk ya. Ini ya salah satu hal yang kita lihat di Jepang. Misalnya kalau kerapian ya sejak kecil kita ya karena copot sepatu di waktu masuk sekolah atau waktu masuk rumah harus dirapikan. Karena kalau nggak rapikan banyak orang di tempat kecil jadi bagaimana? Berantakan gitu ya. Jadi sejak TK kita kalau di tempat umum atau di luar kalau copot sepatu ya kita rapiin sepatu begini. Oke, terus ini mungkin yang sangat menarik karena tentang gaji. Ini kan, oke, jadi bagaimana hitung gaji di Jepang? Ini kalau pada saat saya di Jepang Oktober, ini ada poster ya, di subway, di kereta. 1.041 yen, kan ini ada tulisan. Ini minimum wage. Minimum wage berarti gaji yang minimum per jam. Bukan per hari ya, per jam. Ini di Tokyo, wilayah Tokyo. Jadi kan oke, mikir saya mau bekerja 8 jam sehari. Itu ya biasanya rata-rata di Jepang. 8 jam ya. Terus Oktober ada berapa weekday, berapa hari kerja? 21 kan? Oke. Jadi kita kali-kali gini kan, kali 8, kali 21, ya kalau udah jadi gajian, ya jadinya begini. Kalau dirupiahin ya. Ya ini salah satu contoh. Ya pasti ada hari yang tidak bekerja 8 jam atau mungkin ya kerjanya macam-macam ya. Jadi saya nggak bisa bilang ini terjamin, tapi ini salah satu contoh. Terus tentang bahasa Jepang itu sangat penting. Ya tapi kalau bilang bahasa Jepang itu penting ya pada mungkin mikir ya penting lah karena di Jepang. Tapi belum tentu bahasa negara itu penting di negara itu ya. Misalnya kalau di Filipina mungkin bahasa Inggris juga cukup laku ya, maksudnya cukup bisa dipakai. Tapi kalau di Jepang ada latar belakangnya ya, salah satunya kita sangat memelihara bahasa Jepang, menjaga dan memelihara. Jadi sejak kecil dibilangin pakai bahasa Jepang yang benar. Jadi kalau agak aneh-aneh itu pada nggak enak didengar. Terus tentang belajar ilmu dan teknologi terbaru, itu dalam bahasa Jepang itu bisa. Misalnya kalau mau belajar kedokteran yang terbaru, tercanggih, itu
bisa dalam bahasa Jepang. Nggak usah nyari ke Amerika, nggak usah nyari ke Jerman. Bisa dalam bahasa Jepang di Jepang. Jadi bahasa Jepang itu sangat penting bagi orang Jepang karena bahasa itu sangat kuat ya. Dan mungkin salah satu yang gampang dimengerti kalau film-film dari luar Jepang itu sampai di dubbing. Maksudnya kalau nonton film Amerika, orang Jepang itu di bioskop ada pilihan dubbing. Jadi kita langsung lihat, langsung ngerti karena bahasa Jepang. Jadi aktornya dubbing ya. Jadi mungkin ya bukan aktor original, tapi ada aktor voice actor namanya. Dan mereka dubbing, jadi nggak usah mikirin tadi bilang apa ya, atau tadi subtitlenya saya kurang baca, nggak ngerti, gitu bukan juga. Langsung dalam bahasa Jepang kita bisa mengerti. Jadi sampai begitu layanannya dalam bahasa Jepang. Jadi kalau mikir, kalau bahasa Jepangnya sangat kuat, berguna di Jepang, orang-orang itu kadang malas belajar bahasa Inggris, apain gitu ya. Kita udah bisa loh di Jepang gitu. Jadi kalau ke Jepang mungkin banyak yang kurang pintar bahasa Inggris ya, malangnya. Ya kenyataannya seperti begitu. Oke, terus kita ikut ke karakter orang Jepang. Yang tadi mungkin banyak yang ini ya, overlap karena ini tentang penambahan nilai atau detail atau memikirkan orang lain supaya lebih nyaman atau enak. Kalau penambahan nilai, ini kan misalnya bolpen. Bolpen itu di negara mana-mana ada ya. Dan kalau saya nggak salah, mungkin di negara masing-masing bikin bolpen. Nggak begitu susah kan. Jadi Indonesia pun mungkin ada kan merek-merek bolpen Indonesia. Jadi kalau orang Jepang kenapa bikin bolpen lagi? Tapi bikin lagi, kenapa? Karena mau nambah nilai terus jual lagi. Ini bolpen yang namanya friction. Friction itu ini ya, mungkin tahu dengan friction. Ini bisa kalau sudah tulis bisa dihapus. Kalau pensil biasa ya, tapi bolpen yang bisa dihapus. Jadi nambah nilai ya. Jadi orang pikir, oh kalau bolpen tapi bisa dihapus, bagus loh, terus beli. Jadi ini tentang penambahan nilai seperti begitu ya, ini salah satu contoh. Terus tentang detail, ya memang negaranya kecil, kita rumahnya kecil, ya lihatnya yang di dalam aja kan, jadinya suka lihat yang kecil-kecil. Ini kok kotor ya, atau ini bagaimana kita beginiin, biar lebih enak, lebih gampang dipakai. Jadi sangat kita suka detail. Terus memikirkan orang lain supaya orang itu nyaman atau tidak enak. Tidak enak. Ini misalnya kita membayangkan, kita di lift ya. Liftnya berhenti, tiba-tiba ada 10 orang. Kan negara Jepang kecil kan, lebih banyak penduduk. Ada 10 orang yang di liftnya katanya batasnya 11 orang, jadi cukup padat ya. Oke, rusak. Ada 10 orang. Terus kalau orang Jepang kita langsung, oke, gimana kita? Ada yang mikir, apa saya bau nggak ini kok dekat-dekat kami? Terus ada yang bilang kok yang sebelah gundut ya? Atau ada yang bilang, oh mungkin yang hamil pasti capek ya berdiri terus. Atau ada juga yang mikir, ini gimana ya kita bisa panggil orang atau keluar atau atasi masalah ini. Atau ada juga yang mikir macam-macam yang lain. Misalnya yang tua kan gimana, dia mau duduk kali, bisa nggak duduk dalam 10 orang begini, terus biar dia duduk kita agak minggir atau apa. Jadi kita mikir supaya orang yang lain atau yang sebelah mikirin apa, atau merasa apa, atau butuh apa. Ini yang salah satu karakter orang Jepang. Contoh yang begini juga ada, misalnya kalian minum. Ini kan kalian yang mengandung alkohol ya. Itu ada itu titik-titik di atas. Ini bahasa mereka, jadi bisa pegang langsung baca osake, baca alkohol.
Jadi langsung tahu ya, orang yang buta kita nggak bisa lihat, pegang, oh ini alkohol, ini soda gitu kan. Dia mau soda atau dia mau alkohol ya saya nggak tahu ya. Tapi bisa dibedain. Ini bukan orang mayoritas kan, orang buta itu bukan orang mayoritas, tapi kita tetap mikir bagaimana orang lain itu bisa lebih nyaman atau bisa lebih enak. Oke, kemudian tentang sejarah setelah Perang Dunia Kedua ya. Sedikit yang gampang dimengerti itu Jepang itu bukan selalu kaya. Mungkin Jepang itu ada image atau bayangan seperti orang atau negara itu kaya. Sebenarnya karena bukan kaya kita menjadi kaya ya dengan penambahan nilai. Ini foto yang kanan, ini Tokyo juga, sama Tokyo dengan yang sebelah kiri. Jadi hancur semua waktu itu, terus kita harus membangun negara kami. Itu bikin kami ya salah satu bangsa yang suka menambah nilai, atau rajin, atau efisien, dan sebagainya. Ini salah satu contoh sistem di Jepang. Ini makan siang di sekolah dasar, di SD ya. Semua makan yang sama. Terus ini sistem ini mulai dari ya sebelum perang ya, tapi maksudnya setelah perang ini semakin penting karena ada yang kaya, ada yang miskin sekali. Kalau anak-anak dinyuruh bawa bekal dari rumah, itu ada yang nggak bisa bawa, ada yang bisa bawa beras yang putih, ada yang bisa bawa beras yang campur. Kan karena kalau beras yang putih paling mahal ya, jadi beras yang campur sama gandum atau campur sama yang lain, itu lebih murah. Jadi tergantung keluarga, jadi beda-beda, anak-anak nanti di satu kelas makan yang beda-beda, jadinya kan ada yang kenyang, ada yang nggak bawa, ada yang ya kurang gizi, ya. Karena itu secara sistem sampai sekarang kalau SD negeri ada makanan yang seperti begini, jadi kita makan yang sama-sama. Jadi sistem itu ada latar belakang sejarah yang seperti begitu ya. Oke, terus karakter-karakter mungkin yang tadi saya bilang juga mungkin sama ya. Jadi sopan atau taat aturan. Karena kalau nggak sopan dengan banyak orang di satu tempat, nanti jadi berantem, kan? Kalau tidak taat aturan, nanti jadi ganggu orang. Terus rajin, ya memang kita harus survive ya. Misalnya kita anak miskin di rumah miskin, bagaimana survive? Kita harus belajar, kita harus mencari skill atau dapat kerja. Itu ya otomatis jadi rajin. Dan kalau mau cepat-cepat selesai, ya otomatis jadi efisien. Dan karena kita mau pakai waktu efisien, ya jadi langsung tepat waktu ya. Kalau tepat waktu, ya banyak orang asing itu suka bilang, oh Jepang itu bagus sekali tepat waktu, sampai keretanya per menit. Oh bukan kereta aja, ini bis juga ya. Lihat jadwal bis. Jadwal bis saja kadang per menit. Ini bukan di rail ya, di jalan umum. Jadi ini salah satu contoh yang tepat waktu ya karena kita selalu mau on time tepat waktu, bukan bis aja yang mau on time. Tadi orang-orang yang naik kan perlu ketemu orang on time. Jadi semua ikut budaya on time. Oke. Terus ya kalau bekerja atau hidup di Jepang, apa yang bisa dinikmati? Mungkin infrastruktur yang rapi, teratur, yang lengkap. Ya mungkin yang pada tahu kan transportasi. Oh kereta cepat ada, gampang kemana-mana. Tapi saya mau kenalkan ini ya fasilitas umum. Kayak taman, kolam renang, tempat olahraga, perpustakaan, atau museum, atau penginapan umum.
Kalau saya hidup di Jakarta, mau beli buku-buku untuk anak-anak, ya nggak murah juga ya. Beli ini, beli apa, nambah-nambah, jadi mahal ya buku itu. Ini buku itu kalau ada perpustakaan, bisa pinjem ya, baca terus kembalikan. Jadi fasilitas umum untuk orang biasa itu sangat bagus. Kayak penginapan umum juga. Kalau penginapan umum berarti mereka harus ikut peraturan yang ada di peraturan daerah, pemerintah daerah ya. Jadi ada peraturan, oke, 1 malam tidak boleh di atas berapa yen. Jadi semua penginapan umum itu di bawah harga itu. Kalau yang mewah-mewah kan dia bisa aja pakai harga apa aja, asal orang datang ya. Tapi kalau penginapan umum ini supaya orang-orang biasa jadi bisa jalan-jalan, bisa menginap, dan juga harus ini ya, bersih dan lain-lain. Terus ini yang terakhir 2 ini, makanan sehat dan segar. Ya, pada kalian tahu kita suka sushi ya. Sushi itu ikan yang belum dimasak. Harus benar-benar segar atau sakit perut. Sakit perut, wow ini jadi masalah ya. Saya pernah sakit perut makan sashimi di Bali. Tapi ini benar-benar bahaya. Jadi bukan hanya ikan, tapi semua jadi sehat. Secara logistik, secara pemilihan buah atau sayur atau packaging, jadi semua nyambung begitu. Dan kepraktisan dan ya Jepang itu sangat terkenal aman. Kami bekerja sampai malam, ya kalau rajin bekerja ya jadi sampai malam ya. Kalau malam pulang, perempuan pulang sendiri pun tidak bahaya gitu. Jadi ini salah satu yang sangat penting bagi kami. Karena kalau untuk biar aman, semua harus ikut aturan ya. Misalnya ya itu jangan ganggu orang, itu salah satu. Kan semua itu nyambung, misalnya kita taat aturan, sopan, kita rajin, efisien, semua yang titik-titik ini semua menjadi garis dan semua jadi bayangan begitu ya. Jadi ini terakhir, kalau kita lihat, kita udah belajar tentang macam-macam ya hari ini, banyak hal. Ya walaupun bukan semua, semoga titik-titik ini menjadi garis, menjadi bayangan yang lebih lengkap dan lebih jelas bagi kalian. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Firasya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu Kogiso atas pemaparan materi pertama tentang mengenal Jepang lebih dekat. Rekan-rekan sekalian, luar biasa sekali tadi ya pemaparan dari Ibu Haruko Kogiso tentang Jepang, budaya Jepang, dan hal-hal unik dan menarik yang ada di Jepang. Menarik sekali ya, yang tentunya memiliki perbedaan dengan budaya kita, seperti budaya kawaii atau karakter-karakter lucu yang menjadi ikonik Jepang, kemudian musim di Jepang ya, yang tadi Bu Haruko jelaskan berbeda dengan kita. Kita juga tadi mengetahui informasi terkait demografi Jepang, bahwa saat ini Jepang berada pada piramida terbalik untuk usia produktif, sehingga jumlah usia orang yang lebih tua jauh lebih banyak dari yang muda, sehingga dampaknya adalah Jepang mulai banyak merekrut pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Dan yang menarik lagi tadi teman-teman dari penjelasan Bu Haruko adalah soal gaji ya rekan-rekan sekalian. Dengan bekerja 7-8 jam satu hari dengan upah 1 jam sekitar 1.000 yen ya Ibu Haruko, atau 100.000 rupiah, maka rekan-rekan sekalian sudah bisa mendapatkan 20 juta dalam 1 bulan. Luar biasa sekali. Nah, terkait bekerja di Jepang, selanjutnya kita akan masuk di materi yang kedua, terkait pengenalan bekerja di Jepang dengan program SSW atau Tokutei Gino, khususnya di bidang caregiver. Ya,
Jadi tadi di kolom chat saya sudah melihat sangat aktif sekali rekan-rekan sekalian, banyak pertanyaan gitu terkait Jepang, budayanya, gitu-gitu, pekerjaan gitu. Nanti kami akan simpan terlebih dahulu. Nanti setelah sesi materi kedua kita ada sesi pertanyaan, tanya jawab. Nanti kami akan membacakan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik, selanjutnya materi kedua dari Bapak Aswandi terkait pengenalan bekerja di Jepang sebagai caregiver melalui program SSW atau Specified Skill Worker atau Tokutei Gino. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicara kedua kita secara singkat. Bapak Aswandi menempuh pendidikan di Jepang, tepatnya di Gifu University dan lulus pada tahun 2009, kemudian bekerja di Tokyo di IM Jepang, dan pernah bekerja di Indonesia juga di Jetro Indonesia sebagai Research Project Manager. Saat ini beliau merupakan Direktur dari PT Aun Wahana Jaya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kedua terkait pengenalan bekerja di Jepang sebagai caregiver melalui program SSW atau Tokutei Gino. Kepada Bapak Aswandi kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Piras. Ya, tadi udah ramai banget ya pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu panjang lebar tadi supaya bisa langsung ke bagian tanya jawab ya. Terus apa ya? Lucu-lucu ya pertanyaannya ya. Mungkin ada juga yang menanyakan mengenai hantu di Jepang gitu. Mungkin ini keseringan nonton Sadako kayaknya. Tapi menarik. Oke, ini saya share saya share screen dahulu. Bentar ya. Oke. Apakah udah kelihatan? Sudah kelihatan kah? Screen-nya? Sudah ya? Sudah. Oke. Sekitar 15 menit mungkin ya. Saya izin untuk presentasi singkat mengenai program SSW. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Firas tadi ya, saya pimpinan di PT Aun Wahana Jaya, dan saat ini PT Aun Wahana Jaya itu sudah bekerja sama dengan 2 perusahaan rekrutmen yang ada di Jepang, dan untuk customer kami sendiri sudah ada 10 lebih ya. Dan terkait dengan yang siap diberangkatkan itu yang sudah keluar izin masuk ke Jepang itu ada sekitar hampir 20, dan yang sudah diterima totalnya 35. Harapan kami sih tahun depan akan lebih banyak lagi ya. Nah, hanya saja sayang sekali karena saat ini kami masih fokus di program keperawatan caregiver ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan untuk tahun depan dan tahun berikutnya lagi itu ada untuk program-program yang lain. Oke, ini saya lanjutkan. Oke, saya sempat kuliah di Jepang. Terus oke. Nah, kita sedikit belajar ya. Oke, di sini di tampilan kalian ini sekarang itu ada data mengenai pekerja Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi kalau kita lihat di tabel ini dari 2018 ke 2020 itu lumayan turun drastis ya. Ini pengaruh corona juga sih ya. Dan sebelah kanan kalau kita lihat ini Jepang itu hampir dikatakan tidak ada. Jadi kok Jepang nggak ada lowongan untuk tenaga kerja, kok ada program keberangkatan kerja di Jepang ya, kan jadi seperti itu pertanyaannya ya. Oke, mungkin nanti saya lanjutkan lagi ya untuk menjelaskan itu ke kolom berikutnya. Oke. Nah, untuk bekerja ke luar negeri, yang lazim di Indonesia itu saat ini kebanyakan ke negara-negara di Timur Tengah, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, gitu ya. Jadi Jepang itu sendiri belum terlalu familiar untuk bekerja ya. Kita mau ngebahas masalah bekerja. Nah, sekarang apa sih bedanya sih bekerja dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi dengan Jepang? Berdasarkan yang saya pelajari, itu berbedanya paling mendasar itu adalah kalau kita bekerja di seperti Timur Tengah atau Malaysia mungkin itu kebanyakan hubungan kerjanya itu adalah antara si pekerja dengan orang gitu ya. Jadi lebih ke bekerja di rumah gitu. Nah, kalau Jepang itu pada prinsipnya hal itu tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena yang bisa mempekerjakan orang itu hanyalah perusahaan. Jadi kalau kalian berangkat ke Jepang, itu kerjanya di perusahaan. Jadi karyawan sebuah perusahaan, sama dengan orang Jepang. Oke, keuntungannya apa? Yang pastinya kalau kita kerja di suatu perusahaan, asuransi kita pasti terjamin. Kenapa? Karena acuannya adalah Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Yang kedua, biasanya karena saya lama ya, 10 tahun lebih ya di Jepang ya, dan saya juga bekerja di perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang itu ada pelatihan untuk meningkatkan karir.
Yang berikutnya adalah kenaikan gaji. Dan di sini tidak saya cantumkan, itu bonus ya, biasanya ada. Yang berikutnya adalah kejelasan gaji. Gaji kita itu berapa, kenapa dipotong, terus UMK-nya seperti apa, itu ada kalau bekerja di sebuah perusahaan. Jadi lebih terlindungi ya, dan yang lain-lain lah. Ya. Oke. Nah, ini sekedar informasi, saat ini di Jepang itu ada sekitar 50.000 lah orang Indonesia, belum terlalu banyak ya, 50.000, dan komposisinya itu adalah pemagang. Seperti yang disampaikan Mbak Firas tadi, saya sempat bekerja di salah satu lembaga pemagangan terbesar ya yang ada di Jepang, IM Jepang itu namanya. Mungkin kalau di antara teman-teman ada yang pernah melamar ke Disnaker gitu ya, mungkin tahu mengenai IM Jepang. Saya dulu staf di Tokyo. Nah, memang yang paling banyak itu adalah pemagang. Kemudian diikuti oleh student ya, pelajar ya, dan bisa yang lain seperti keluarga, terus yang permanen di sana gitu ya. Nah, jadi di sini belum ada yang namanya secara resminya ya, belum ada yang namanya visa pekerja ya. Nah, itu baru ada itu setelah tahun 2018-2019. Nah, ini yang hendak saya jelaskan itu adalah mengenai SSW ini. Inilah jadi story-nya itu Jepang ini di kolom itu udah banyak ya pertanyaan juga mengapa Jepang mengharapkan tenaga kerja asing gitu ya. Karena memang mungkin nanti dibantu oleh Ibu Haruko untuk lebih detail lagi. Jepang itu kondisi saat ini mereka penduduknya itu yang umur tua lebih banyak daripada yang umur muda. Jadi penduduk produktifnya itu sedikit, yang sudah senioran itu lebih banyak, sehingga mereka mau tidak mau harus membuka negaranya untuk pekerja asing, sehingga dibuatlah program SSW ini, skema SSW ini. Oke, jadi ini baru diketok palunya itu di pemerintah Jepang, DPR Jepang itu di 2018 ya kalau saya nggak salah. 2019 akhir mau diaplikasikan keburu corona. Jadi aktualnya belum terlalu banyak yang memiliki izin kerja di Jepang seperti SSW ini. Oke. Saya lanjutkan berikutnya. Nah, di SSW ini ada 14 bidang usaha ya. Yang pertama adalah keperawatan, pembersihan gedung, material casting, dan lain-lain. Nah, untuk saat ini di Indonesia ini baru bisa memfasilitasi di bidang keperawatan, di bidang pertanian, dan di bidang pengolahan makanan. Dan baru-baru ini saya dengar ada juga yang di bidang manufaktur ya. Nah, ini baru 3+1 ya bidang usaha. Kenapa? Karena ini harus ikut ujian. Oke, next ya. Nah, ini saya berikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara program SSW dengan program magang. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah di kolom pindah kerja sini. Nih, kalau di yang program training magang itu tidak diperbolehkan pindah tempat kerja, tempat latihan ya kalau disebut mereka ya. Mereka harus total 3 tahun menyelesaikannya di sana. Tapi kalau dengan program yang skema SSW ini, Anda kalau misalnya ya, ini kerja setahun ya, tiba-tiba ada perusahaan sebelah, oh dia gajinya lebih gede gitu, ya wajar dong kalau mau pindah, karena kan kita kan mencari yang lebih baik ya. Nah itu bisa, beda dengan magang. Oke, lanjutkan. Oke, terkait dengan program yang saya informasikan sebelumnya, di PT Aung itu ada 10 lebih ya perusahaan yang sudah bekerja sama untuk menerima tenaga kerja SSW dari PT Aung. Nah, 10 perusahaan ini semuanya bergerak di bidang caregiver. Jadi mungkin di antara para peserta ada yang ini ya backgroundnya caregiver gitu ya. Ini saya coba sharing video singkat ya mengenai kondisi keperawatan caregiver di Jepang. Oke ya.
Oke, tadi karena videonya agak panjang ya, jadi saya cepat-cepatin juga ya. Terus karena lumayan terpatah-patah tadi juga sih ya, karena sinyal saya di sini kayaknya kurang bagus juga sih ya. Oke, intinya sih yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan ini ya, caregiver ya. Di Jepang itu sangat sistematis gitu kerjanya. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena itu bukan bekerja sendiri, dia sebagai suatu perusahaan yang sudah punya sistem dan juga sudah punya tata caranya. Jadi lebih profesional lah gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kerja di Jepang, selain kita dapat gaji, tentu saja kita akan diedukasi sebagai seorang profesional gitu. Itu yang merupakan satu kelebihan untuk kerja di Jepang. Oke, ini adalah beberapa ini ya informasi terkait lowongan kerja yang pernah kami posting ya. Ini ada di daerah Ibaraki, ada juga di daerah dekat Hiroshima ya. Nah ini bisa dilihat bahwa gaji pokoknya itu sekitar ada yang 160.000 yen ya. Mungkin kalau dirupiahkan saat ini sekitar 21 jutaan ya. Terus ada juga yang di sini tidak dicantumkan gaji pokoknya langsung dirupiahkan ya 20 juta. Jadi dalam artian ini gaji pokok 20 juta belum termasuk dengan lembur dan tunjangan lainnya. Jadi memang apa namanya ada daya tariknya. Ya pertama sih kita cukuplah gitu ya dengan gaji seperti itu. Ya mungkin bisa nabung lah sekitar satu bulannya 5 juta atau misalnya 8 juta bisa ngirim ke Indonesia. Selain itu jenjang karir yang perlu dipertimbangkan itu ketika kalian bekerja di luar negeri tentu saja yang perlu dipikirkan itu jenjang karirnya setelah pulang ke Indonesia nanti gimana nih gitu. Ada skill apa saya gitu kan. Nah, kalau sepengetahuan saya sih ya kalau di perusahaan Jepang tentu saja kalian akan diedukasi mengenai disiplin kerja, cara kerja, dan lain-lain. Sehingga ketika pulang ke Indonesia, selain bahasa Jepang, kalian juga memiliki disiplin kerja gitu. Dan itu bisa diaplikasikan di segala bidang usaha. Oke, nah ini terkait dengan interview ya. Ini interview yang pernah kami lakukan beberapa saat lalu, dan ini ada Dimas yang mungkin saat ini jadi peserta ikut melihat juga ya. Oke, jadi enggak dituntut pintar Dimas lah bahasa Jepangnya, tapi setidaknya ada standar gitu ya. Ini coba saya share. Hai, Dimas-san, konnichiwa. 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 Yoroshiku onegai itashimasu. Dimas-san, 自己紹介してください。はい、どうもはじめまして。私の名前はディマス・フィロマンサ・プトラと申します。フィロマンと呼ばれています。今年は23歳で独身です。4人兄弟の長男です。趣味はフットサルをすることが好きです。日本で行く経験は電圧工業で1年間しか実習していました。今回は介護の仕事を頑張っていきたいと思います。以上です。どうぞよろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。今さん、ダイハツの滋賀に1年間来てたんですね。はい、そうです。はい、自動車の組み立てですね。はい。はい。自動車組み立ては技能実習は1年しか日本にいられないんですね。はい。他の仕事は3年とかね、5年いられるんですけど、自動車1年だから、本当に日本が慣れたらもうインドネシア帰ってなきゃいけなかった感じですか？はい、そうです。1年は短かったでしょ。長かった。そうです、短い。短いよね。日本語は覚えることできましたか？すいません。すいません。はいはい。それと、日本で介護の仕事をされたいということですけども、何年以上介護の仕事をしたいですか？5年間か10年間まで仕事したいと思います。でも、10年も日本にいたら、ご家族が寂しがりませんか？大丈夫ですよ。大丈夫です。ご家族も、フィルマンさんが日本に行って仕事をするのを応援されてますか？はい。私は、昔1年間で、日本で1年間働いたことがありますから、はい、
家族と離れてなります。大丈夫。将来はもっと高いレベルを目指してますか？N1 N1 はい、そうです。すごいですね。合格したいです。はい。質問大丈夫ですか？はい。じゃあ、フィルマンさんから質問ありますか？はい、あります。はい。片倉温泉国田で、なんか仕事がありますか？それから、料理をしますか？ちょっと私は日本の料理を作りませんですから、ちょっと心配です。仕事はまずシフトはないです。昼間だけですね。朝の8時か8時半から夕方までの仕事になります。で、料理を作る仕事は介護のスタッフはしません。別にそうか。はい、専門の人がいます。わかりました。どうもありがとうございます。Oke, tadi saya tampilkan ya bayangannya ya kalau kalian interview itu seperti apa gitu. Jadi memang kalau di Jepang itu lebih diutamakannya setelah dokumen seleksi, interview lebih diutamakan ya. Jadi untuk saat ini karena memang masa pandemik belum bisa datang ke Indonesia, jadi interview diadakan melalui online gitu. Tadi salah satu di antara kandidat yang lulus ya, yang berangkat ke Jepang, yang diinterview. Jadi kalau sepinter tadi sih mungkin ya, tapi makanya harus ini ya, ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi. Jadi dalam artian untuk bisa berangkat ke Jepang itu minimal kemampuan bahasa Jepangnya level N4. Oke. Ini saya share juga mengenai proses ya keberangkatan ya seperti apa gitu ya. Oke, saya bagi dua ya. Pertama sih proses keberangkatan apabila sudah memiliki ini yang belum memiliki sertifikat bahasa Jepang, ya otomatis harus belajar bahasa Jepang dahulu. Terkait dengan umur, pada prinsipnya di Jepang itu yang sudah dikatakan umur dewasa itu adalah umur 20 ya. Jadi kalau baru tamat SMA banget sih kayaknya diikutkan interview, tapi dari pihak Jepangnya agak agak susah menerimanya. Jadi better kalau yang sudah mencapai umur 20 ke atas. Nah, kemudian kalau dia belum pernah belajar bahasa Jepang, dia harus belajar bahasa Jepang dulu sehingga dia bisa mendapatkan sertifikat bahasa Jepang level N4. Setelah dia mendapatkan level N4, dia bisa mengikuti ujian skill yang diadakan di Indonesia. Setahu saya itu diadakannya di kota-kota besar ya, seperti di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, dan di Medan juga ada sih. Mungkin mudah-mudahan untuk kedepannya tambah banyak tempat untuk ujian nursing skill ini ya. Ujian bukan nursing skill sebenarnya sih, ujian caregiver ya. Oke. Nah setelah lulus itu akan kami rekomendasikan untuk interview langsung dengan user seperti yang tampilan sebelumnya. Setelah lulus kami persiapkan dokumennya untuk mendapatkan COE, Certificate of Eligibility ya. Nah setelah mendapatkan Certificate of Eligibility nanti akan diajukan visanya di kedutaan Jepang yang ada di Jakarta dan berangkat ke Jepang. Prinsipnya seperti itu ya. Untuk yang belum memiliki sertifikat bahasa Jepang. Nah, kalau yang sudah memiliki sertifikat bahasa Jepang itu lebih simple karena dia hanya perlu untuk mengikuti ujian tes kemampuan ya, caregiver skill, bukan nursing, caregiver. Terus interview, yang lulus kami bantu untuk dipersiapkan dokumennya, kemudian dokumennya kami kirim ke Jepang, diajukan di imigrasi di Jepang, keluarlah Certificate of Eligibility, Certificate of Eligibility-nya dikirim balik ke Indonesia, nanti kita ajukan bareng ke kedutaan lalu berangkat ke Jepang. Mungkin ini ya secara garis besarnya ya. Kemudian terkait dengan di AUM kami ada beberapa tim, saya sendiri, Mbak Firas, Mas Yudi gitu ya, dan ada beberapa lagi yang ikut membantu kalian dalam hal persiapan dokumen. Nah ini mungkin sekedar video perkenalan singkat ya. Jadi selain mengurus dokumen kalian, kami juga pada saat mau berangkat ya, ini kami bantu koordinasi dengan pihak Jepangnya supaya diadakan pelatihan bahasa Jepang.
Jadi jangan sampai nanti setelah tiba di Jepang, oh bahasa Jepangnya, aduh gimana gini kan. Nah itu kita coba belajar bahasa Jepang secara online dengan instruktur yang dari Jepangnya langsung. Tuh. Kelas online ya. Nah sebelum ada yang nanya apakah ini berbayar gitu ya, ini langsung saya jawab saja di sini. Ini gratis, tidak berbayar. Jadi jangan sampai ada yang nanya dulu ya. Tapi lulus interview dulu sambil menunggu keberangkatan ya. Ini kelas online yang kami fasilitasi bersama dengan perusahaan yang ada di Jepang. Ini interview proses, ini saya percepat. Oke. Mungkin itu saja mungkin Mbak Piras ya, karena saya lihat sih pertanyaannya udah lumayan cukup banyak. Ini kayaknya lebih diutamakan di sesi tanya jawab aja nih kayaknya. Ya, baik Pak. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Aswandi atas pemaparan materi kedua terkait pengenalan program SSW khususnya di bidang caregiver. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk materi yang telah disampaikan tadi. Jadi jika rekan-rekan sekalian ingin bertanya secara langsung, bisa mengklik tombol raise hand, atau tadi juga saya sudah melihat di kolom chat ya, sudah lebih dari 15 orang yang bertanya, luar biasa antusiasme rekan-rekan sekalian. Ya, ini mungkin tadi juga Mas Batman juga bertanya ya di kolom chat. Berarti ini mengajukan raise hand secara langsung saja ya. Ya, baik. Mungkin saya persilahkan dahulu untuk 3 orang penanya. Nanti jika belum ada 2 orang yang lain yang mengangkat tangan, nanti saya akan membacakan dari kolom chat komentar. Ya, kepada Mas Batman, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Piras ya, sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya langsung. Saya ada 2 pertanyaan kepada Ibu Haruko tadi sama Pak Aswandi ya. Kepada Ibu Haruko, tadi saya lumayan salut ya, karena alhamdulillah Ibu Haruko juga udah muslimah kan, maksudnya udah mu'alaf juga. Jadi yang saya mau tanyakan kepada Ibu Haruko itu bagaimana perbedaan agama yang ada di Jepang, seperti yang tadi disampaikan kepada Pak Aswandi itu kan ada 50.000 orang Indonesia yang tinggal di sana. Di situ kan berbeda-beda agama ya. Bagaimana tentang perbedaan agama yang ada di Jepang, Ibu? Mungkin seperti itu. Terus kepada Pak Aswandi, saya perkenalkan dulu, nama saya Batman, the real name Batman, dan saya seorang perawat di Indonesia, tapi basic saya sebagai perawat pertambangan, di perawat offshore, bukan sebagai perawat rumah sakit. Gitu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana proses jika kita memang belum memiliki apa-apa yang bisa kita untuk bekerja di Jepang itu sendiri, seperti tadi kan bahasa, terkendala bahasa. Sebenarnya untuk tertarik bekerja di Jepang itu tertarik banget, apalagi kan profesi saya sendiri kan maksudnya seorang perawat ya, gitu. Sedangkan di Jepang itu sendiri, menurut dari info teman-teman saya itu sangat dibutuhin banget untuk perawat profesional di Jepang. Sedangkan yang kita ketahui kan banyak banget terkendala dari bahasa. Mungkin untuk alur-alur pendaftaran untuk bekerja di sana sebagai seorang perawat, bukan sebagai caregiver ya Bu, sebagai seorang perawat profesional. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Batman. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Ibu dan Bapak. Oke, mungkin tentang agama ya. Kalau masyarakat Jepang itu tidak begitu mementingkan agama pertama. Jadi kan tadi saya mengenal tentang Jepang, tentang sopan atau ikut aturan, asal tidak ganggu orang, itu tidak masalah. Jadi kalau mulai macam-macam dan ganggu orang, itu mungkin nanti akan jadi pertanyaan ya, buat yang dilakukan seperti begitu. Tapi kalau rata-rata masyarakat Jepang itu kalau harus pilih ya, agama Shinto, tapi seperti tadi saya bilang, agama itu tidak begitu penting. Apa yang lakukan? Kalau orang yang baik, lakukan yang baik, itu ya dia ya. Jadi bukan karena Muslim, bukan karena Kristen, bukan karena orang Shinto atau Buddha atau sebagainya. Jadi
banyak orang itu lihat apa yang dilakukan atau perbuatan Anda itu bagaimana. Kalau sopan ya sangat diterima, sangat senang. Tapi kalau jelek, nggak sopan, ya pada diam, karena mau pada suka sopan ya nggak akan bilang kok kamu jelek gitu, nggak. Tapi bilang atau tidak bilang, diam aja, menjauhi diri. Itu biasanya yang di Jepang itu ya. Dan kalau demografi penduduk Indonesia, agamanya saya kurang tahu, tapi mesti sama dengan Indonesia. Karena mayoritas Indonesia itu kan Muslim. Jadi di mana-mana, di negara manapun, kalau saya lihat banyak yang Muslim ya. Kecuali mungkin di tempat banyak mahasiswa. Kadang ada juga di misalnya Kanada, atau di sebagian tempat di Amerika, banyak ada yang Kristen juga, memang ada. Karena kalau lihat latar belakang yang di sini di Indonesia, yang kirim ke luar negeri untuk belajar S1 ya ada juga banyak Kristen ya, ya karena itu saya pikir. Tapi saya pikir banyak mayoritasnya Muslim ya, seperti ya kalau lihat orang-orang di sini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari saya ya, Mbak Firas ya. Oke, Mas Batman ini memang ini ya, perawat itu kan nurse ya. Jadi sayang sekali ya, hingga saat ini untuk secara resmi menerima tenaga kerja perawat, bukan caregiver ya, itu hanya ada satu, yaitu program yang diadakan oleh BP2MI, yang G2G, EPA. Nah ini setahu saya seleksinya sangat ketat ya. Nah mungkin kalau sekarang Mas Batman, saya nggak tahu posisi tinggalnya di mana, mungkin itu bisa mengakses ke websitenya BP2MI, karena ini dihandle langsung oleh pemerintah, karena program government to government. Memang sangat ini ya, apa namanya, kompetitifnya sangat tinggi sekali ya, dari berapa ratus orang satu gitu, yang setahu saya seperti itu ya. Nah kalau untuk caregiver, ini sudah terbuka dengan program SSW ini, Specific Skill Worker. Mudah-mudahan saja ya ke depannya sih ya bakal lebih dibuka lagi ya. Tapi mungkin ini ya, kalau salah satu trik ya, kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk ikut program G2G yang EPA tadi karena terlalu apa namanya, terlalu saingannya terlalu banyak dan jumlah yang diterima juga terlalu sedikit, mungkin awalnya bisa melalui program yang SSW dulu. Jadi setelah masuk di Jepang, ya sambil melihat keadaan di sana, setelah kerja 2 tahun atau 3 tahun, melanjutkan ke sekolah keperawatan di sana atau seperti apa gitu ya. Ya, kalau kita udah ada di Jepang ya mungkin ada jalannya gitu. Apa ya bahasanya itu ya, ada jalan menuju ke Roma gitu, seperti gitu ya kali. Mungkin gitu Mas Fatman yang bisa saya sharing informasinya ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Haruko dengan Pak Aswandi. Kemudian saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ada di kolom komentar ya. Yang pertama untuk Bu Haruko, dari Mas Rahman Muiz, apakah benar kalau di stasiun transportasi di Jepang selalu dipadati penumpang sampai berdesak-desakan tua muda, perempuan dan laki-laki? Apakah itu terjadi setiap saat, Bu? Kalau dari pertanyaan, jawabannya tidak, bukan setiap saat. Kalau setiap saat namanya 24 jam ya. Kalau misalnya pagi-pagi atau waktu kerja atau waktu pulang kerja itu sangat padat. Itu benar sekali. Tapi kalau sekarang ya karena ada banyak kejadian juga antara yang suka pegang atau apa ya. Kita ada kayak kereta, satu kereta dalam ya, deretan kereta itu priority untuk hanya untuk perempuan. Mungkin di Jakarta juga kadang saya lihat ya, di bis atau di mana, di bagian ini atau kereta ini hanya perempuan gitu sudah ada. Jadi kalau atasinya secara begitu ya. Tapi kalau setiap saat bukan begitu. Karena bisa duduk juga kan. Bagaimana lansianya? Ya, gitu aja dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Haruko. Kemudian pertanyaan untuk Pak Aswandi ya Pak. Ini izin bertanya dari Mbak Mega Larasati. Saat bekerja di Jepang, apakah gaji orang Jepang dan Indonesia sama?
Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Mega ya. Jadi program SSW ini pada prinsipnya dibuat Jepang supaya orang asing bisa bekerja di Jepang. Dalam artian ketika mereka bekerja di Jepang, mereka akan dilindungi oleh undang-undang tenaga kerja yang ada di Jepang. Jadi kesimpulannya sama, harusnya sama. Kalau tidak sama, itu bisa diajukan keluhan terhadap perusahaan itu. Dan itu kalau di Jepang itu sangat ketat ya. Kalau ada perbedaan seperti itu, perusahaannya bisa benar-benar bisa bisa di stop gitu kegiatannya oleh Kementerian Tenaga Kerja Jepangnya. Nggak ada nego-nego kayak di Indonesia gitu ya. Ya. Mungkin udah cukup ya Mbak Meganya ya. Ya, bagaimana Mbak Mega Larasati? Mungkin sudah cukup ya. Lanjut ya, kita karena ini sudah banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang sangat antusias gitu. Jadi saya coba untuk membacakan satu persatu jika nanti waktunya memang sampai gitu ya, sampai di akhir. Ya, kemudian untuk Bu Haruko, Bu, ini dari Mbak Nur Yunisa, izin bertanya, mengapa negara Jepang membuka atau membutuhkan tenaga kerja dari negara lain, contohnya negara Indonesia, apakah dikarenakan kurangnya penduduk di Jepang, dan berapa batas usia pensiun orang Jepang, lansia, mengapa masih ada? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Satunya ya memang penduduk Jepang itu semakin sedikit, itu yang salah satu. Yang kedua yang seperti kita lihat tadi, bukan hanya penduduk, tapi yang bisa bekerja itu yang kurang ya. Jadi karena kekurangan orang yang bisa bekerja, itu karena itu kita cari orang, ya kayak import ya, kita cari orang ke luar. Jadi itu bukan hanya ke Indonesia, tapi orang Filipina ada, orang Cina ada, ya orang negara yang lain juga ada ya. Jadi semakin mungkin ke masa depan, orang asing yang bekerja di Jepang akan meningkat. Terus usia untuk pensiun adalah 60 tahun. Dan ini perusahaan yang biasanya menentukan, tapi rata-rata 60 tahun. Dan yang bisa bekerja selain atau atas 60 tahun itu misalnya sebagai part-time, kerja sambilan yang bukan full-time ya, atau yang misalnya sudah ada banyak skill atau pengalaman ada dan mau jadi mentor atau advisor juga ada. Jadi cara untuk bekerja itu bukan hanya full-time saja ya. Jadi untuk yang tua juga mungkin banyak yang bukan full time, mungkin itu bisa jadi salah satu alasan kita lihat orang yang tua masih bekerja dan masih mau bekerja. Apakah itu semua ya? Bu Fira sudah enggak ya? Iya, baik, terima kasih Bu Haruko begitu ya. Jadi seperti tadi ya kata Bu Haruko terkait bekerja 60 tahun, tetapi mungkin yang lebih dari 60 tahun pun masih bisa part-time begitu ya Bu? Ya. Baik, terima kasih Bu Haruko. Kembali ke Pak Aswandi ya Pak, ini ada pertanyaan dari Mas Jusni Syamsul. Assalamualaikum, saya atas nama Jusni ingin bertanya, apa saja pekerjaan yang tersedia untuk kerja di Jepang melalui perusahaan ini? Apakah ada ketentuan batas umurnya? Terima kasih. Oke. Terkait dengan pekerjaan yang tersedia di Jepang seperti yang saya jelaskan di penjelasan yang sebelumnya, mungkin saya coba sharing ulang lagi di sini. Oke. Itu di kliknya lama jadi begini. Nah, saat ini sih Jepang membuka untuk ada 14 bidang usaha sih ya. Hanya saja 14 bidang usaha ini belum semuanya bisa menerima tenaga kerja dari luar negeri. Kenapa? Karena si tenaga kerja ini dia harus diuji dahulu skillnya di negara yang tempat asalnya. Nah, untuk mengikuti ujian itu saat ini baru ada 4 bidang usaha yang dilakukan di Indonesia ujiannya ya. Satu adalah keperawatan, yang kedua adalah di bidang pertanian nomor 11, dan yang berikutnya adalah pengolahan makanan ya.
Dan yang terakhir adalah di manufaktur ya, setahu saya kemarin. Tapi ini masih belum terlalu banyak. Jadi yang saat ini yang paling banyak itu adalah di bidang perawatan dan bidang pertanian. Jadi ini ya yang dua ini ya, perawatan pertanian yang saat ini banyak dan bisa diikuti ujian skillnya di Indonesia sehingga bisa berangkat ke Jepang. Terus terkait dengan batasan umur ya. Nah, ini menarik ya, terkait dengan batasan umur ini, pada prinsipnya sih yang menentukan batasan umur itu bukan dari pemerintahnya, tapi dari perusahaan penerima. Ya, jadi oleh karena itu setiap perusahaan itu berbeda-beda, dan berdasarkan pengalaman kami yang sebelumnya itu rata-rata sih di bawah 30 ya, bawah 30 yang bisa diterima sih untuk bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya informasikan. Ya, terima kasih Mbak Firas. Baik, terima kasih Pak Aswandi. 30 lebih mungkin boleh ya Pak, sedikit gitu. Lebih dikit ya, ya. Ya betul, karena seperti penjelasan Pak Aswandi tadi ya sebetulnya tidak ada khusus berapa tahunnya, namun biasanya perusahaan penerima memiliki kriteria yang lebih mudah karena kan inginnya lebih lama seperti itu yang bekerja di perusahaan tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Aswandi. Kita lanjut kembali ya Bu Haruko ke pertanyaan untuk Bu Haruko. Ini terkait pendidikan ini Bu. Ada dua pertanyaan dari Mbak Yunisa dan Mbak Yeniati, saya gabungkan. Apakah sekolah di Jepang diadakan pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Indonesia? Dan dari Mbak Yeniati, untuk kebudayaan Jepang, apakah sudah diajarkan sejak dini atau bagaimana, Bu? Baik. Oke, pertama mungkin tentang bahasa asing ya. Secara umum, kalau sekolah umum dari SD tidak ada bahasa Inggris ya, walaupun ada sedikit sekali. Kalau dari SMP baru ada bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tidak ada. Dan mungkin sebagian universitas baru ada sebagai pilihan pelajaran mata bahasa asing, tapi itu juga masih minoritas ya. Jadi bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang mungkin sulit dicari, hanya ada di universitas tertentu. Terus maaf, yang pertanyaan kedua itu apa ya? Yang kedua, kebudayaan Jepang apakah sudah diajarkan sejak dini atau bagaimana begitu Bu? Dari Mbak Yeniati. Diajarkan apa? Kecil, sejak dini, sejak dari kecil atau bagaimana begitu? Kalau budaya-budaya Jepang mungkin seperti budaya di sini. Oh, budayanya ya. Ya budaya itu sudah ada sebelum lahir ya. Karena kalau orang Indonesia melahirkan ke budaya Jawa, itu kan sebelum lahir udah ada budaya kan. Jadi melahirkan ke budaya itu ya memang dari sejak kecil. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Haruko. Ya, jadi begitu ya Mbak Yeniati. Kita lanjut kembali ke pertanyaan dari Mas Januar Surya. Wah, ini Mas Januar ini kebetulan salah satu kandidat yang sudah lulus ya Mas Januar. Ya, ini tadi ada kolom chat dari Mas Januar, pertanyaan juga. Ini saya bacakan untuk Bapak Aswandi. Untuk ikut SSW di Jepang sebagai kaigo, dulu dikhususkan untuk lulusan perawat atau kebidanan. Sekarang lulusan SMA sederajat sudah bisa masuk kaigo. Apakah SMA sederajat seperti lulusan madrasah atau pesantren, ataupun SMK yang notabene-nya terjurusan yang bertolak belakang seperti otomotif dan mesin bisa ikut SSW kaigo hanya dengan syarat lulus SSW dan JFT Basic setara N4? Ataukah harus punya sertifikat penunjang lain seperti harus magang terlebih dahulu di panti atau ikut pelatihan yang diadakan lembaga terkait misalnya? Terima kasih. Monggo Pak Aswandi. Saya bisa menjawab sebenarnya dibagi menjadi dua ini ya, dua sudut pandang. Sudut pandang pertama berdasarkan perizinannya ya, apakah dia bisa mengajukan visanya atau tidak nantinya kan. Pada prinsipnya bisa kalau kita melihat dari sudut pandang mengenai perizinannya. Jadi karena yang disyaratkan itu adalah orang yang bisa berbahasa Jepang N4 dan lulus ujian SSW. Dalam artian apakah dia sebelumnya, tapi pendidikan terakhir SMA ya, SMA itu SMK sederajat ya. Kenapa? Karena kalau nanti dia di bawah itu dia tentu saja nggak bisa ikut untuk syarat ujian SSW-nya sendiri, nggak bisa memenuhi gitu ya, karena minimum persyaratannya di situ. Nah,
mengenai umur juga kalau kita lihat dari sisi itu ya mau umur berapapun juga jadi bisa gitu ya. Ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang itu, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain gitu ya. Nah, sudut yang pandang yang lain ini adalah si perusahaan, kriteria dari perusahaan. Nah, ini yang kadang-kadang yang lebih ini ya lebih spesifik daripada yang tadi. Kriteria dari perusahaan itu kadang-kadang perusahaan itu mengharapkan yang memang berbackground di SMK kesehatan misalnya kan, atau dia pernah punya pengalaman di rumah sakit atau di panti jompo berapa tahun gitu kan. Nah, kadang-kadang ada juga perusahaan-perusahaan yang meminta persyaratan seperti itu. Tetapi apabila si perusahaan itu tidak mensyaratkan hal seperti itu, ya tentu saja apabila Anda sudah memiliki N4 dan sudah lulus SSW akan kami rekomendasikan untuk mengikuti seleksi di perusahaan yang bersangkutan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan ini karena expertnya Mbak Firas lebih ini dulu. Iya Pak. Ya betul begitu ya. Seperti tadi Pak Swandi sudah jelaskan, rekan-rekan sekalian. Biasanya saya mengurus persyaratan untuk administratif rekan-rekan yang akan mendaftar. Biasanya saya menyeleksi dan membaca itu beberapa juga dari lokomotif seperti yang tadi Mas Januar jelaskan, itu ada yang lulus juga ya dari SMK pun gitu. Jadi jangan ragu rekan-rekan sekalian untuk yang pertama belajar bahasa Jepang dahulu ya tentunya, karena seperti yang Bu Haruko tadi jelaskan, kalau belum bisa bahasa Jepang belum bisa bekerja di Jepang. Jadi ya belajar bahasa Jepang dahulu, kemudian lulus, dan bisa mendaftar. Ya, begitu kita lanjut kembali ya, Bapak dan Ibu, mungkin sekitar 10 menit lagi ya ini. Ada beberapa pertanyaan yang sepertinya pertanyaan sudah dijawab di pertanyaan-pertanyaan lain, jadi saya membacakan pertanyaan yang lumayan berbeda ya. Ini dari Mas Juan Ivano, kepada Bu Haruko, izin bertanya, bagaimana cara penganut agama Islam di Jepang membedakan makanan halal dan non-halal? Terima kasih. Baik, Bu. Ya, mungkin harus mikir tentang halal itu apa ya. Misalnya sayur halal ya, buah halal juga, ikan juga halal. Ya, yang gampang makan itu aja gitu. Tapi kalau mau cari daging yang halal, kita bisa beli online atau di tempat wholesale ada, dan sekarang semakin gampang. Tapi untuk menjaga makanan ya yang paling penting untuk niatnya ya, mikir, harus lihat misalnya kita beli kue, beli apa, harus lihat dulu apa isinya gitu ya. Kalau mungkin nggak mikir roti oke, makan kue makan, jadi ya coklat juga, potato chips ya kan. Tapi kalau di luar negeri, bukan hanya Jepang ya, di Amerika, di Prancis sama. Kalau potato chips, oke, rasa apa? Rasa kalau daging apa? Itu kita cek dulu. Kalau nggak dicek, kita nggak tahu. Jadi mungkin niat dan mengecek itu paling penting. Tapi sebenarnya nggak terlalu sulit karena kan yang halal itu banyak ya, yang dari laut semua halal. Kalau yang dari tumbuhan semua halal kan. Jadi saya pikir jangan terlalu khawatir dan jangan terlalu mikir itu susah, tapi yang gampang dilakukan. Kalau perlu yang lain ya dicek. Mungkin begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Haruko. Begitu ya, Mas Ivan tadi yang bertanya. Jadi karena yang halal jauh lebih banyak gitu. Insya Allah sih kalau di Jepang juga banyak makanan halal seperti tadi Bu Haruko bilang kan, seperti seafood juga halal ya, dan sayur-sayuran juga tidak perlu khawatir, apalagi sayur Jepang lebih segar ya, segar-segar. Ya, kita lanjut kembali ya ke Pak Swandi. Pak Swandi, ini ada pertanyaan dari Mas Octavian. Saya ingin bertanya, apabila kita sudah selesai kontrak Tokutegino atau SSW, apakah ada kesempatan atau cara untuk mendapatkan permanen visa agar bisa lebih lama bekerja di Jepang? Ya, monggo Pak Aswandi. Ya, program Tokutegino SSW yang sekarang itu baru disebutnya dengan Tokutegino 1 ya. Jadi memang Tokutegino ini berdasarkan informasi yang saya dapat itu rencananya memang akan dibuat menjadi 2, Tokutegino 1, Tokutegino 2. Nah, dalam artian Tokutegino 2 itu berarti 5 tahun plus 5 tahun lagi ya. Nah, yang di Tokutegino kedua ini
berdasarkan informasi yang saya dapat dari rekanan yang di Jepang itu, memang harapannya orang yang bekerja sebagai SSW itu dia lanjut tinggal di Jepang, mungkin ya suka dengan Jepang. Jadi memang ada kemungkinan untuk mengajak keluarga dan untuk tinggal menetap di Jepang gitu. Nah, tentu saja kalau baru satu ya, saat ini baru dibatasi 5 tahun ya. Kita berharap, ya ini kan masih panjang ceritanya kan 5 tahun ke depan ya. Jadi sekarang Anda belajar dulu, setengah tahun kemudian ikut berangkat, berarti 6 tahun kan. Ya, saya pikir pada saat itu udah bisa, udah semakin dipermudah ya, bisa untuk permanen di Jepang. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Aswandi atas jawabannya. Ya, karena waktunya juga sudah hampir jam 12 siang ya rekan-rekan sekalian, mungkin ini saya pilih kembali lagi sampai 5 menit ke depan untuk menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Ini lucu sebetulnya ya dari Mbak W. Ibu Haruko, apakah mitos legenda tentang hal horor di Jepang itu nyata ya? Benarkah di Jepang suka ada hantu? Indonesia juga ada ya Mbak Wei, pocong. Makasih ya Mbak Firas. Iya, ini pertanyaan yang sangat lucu ya. Tapi kalau mikir, mungkin orang Indonesia juga banyak yang bilang ada banyak jin, ada banyak apa, lihat hantu dekat atas pohon, kayak gitu kan. Kalau bicara dengan ibu-ibu, kadang ada cerita kayak gitu di Jakarta ya. Jadi yang bisa lihat itu bisa lihat kan, yang tidak bisa lihat kan nggak bisa lihat kan. Saya orangnya nggak bisa lihat. Jadi ya kalau saya bilang ya nggak ada, tapi ada kan. Itu jawabannya, ada tapi saya nggak lihat gitu. Di Indonesia juga ada tapi saya nggak bisa lihat. Ya itu aja dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Haruko. Terima kasih Bu Haruko. Ya betul ya. Mungkin rekan-rekan sekalian ini sering melihat ini apa Sadako ya, film Sadako seperti itu. Film-film yang mengerikan gitu ya di Jepang. Ya, baik rekan-rekan sekalian, karena masih ada penjelasan sedikit gitu terkait dengan slide selanjutnya yang nanti akan kami tampilkan, maka untuk sesi ya. Ini ada pertanyaan, saya jawab aja ya sekali nih yang bahas Mas Kevin ini ya, terkait dengan masa berlakunya JLPT ya. Oh iya Pak. Masa berlaku JLPT setahu saya nggak ada ya. Iya. Cuman kadang-kadang diminta untuk ikut ujian ulang sih, karena kalau kemampuan bahasa Jepangnya menurun gitu ya. Terus Mas Kevin juga, yang berkacamata, apakah memiliki kesempatan bekerja? Sama, yang berkacamata juga boleh ya. Kemudian, apakah jika sedang bekerja di Jepang, kemudian ingin pulang ke Indonesia dikarenakan beberapa hal bisa dilakukan? Ini dari Pian Restu ya. Bisa. Kalau di program SSW, kalau kita mau pulang ke Indonesia, itu bisa diajukan mengambil cuti, karena ada hak cuti ya. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan. Terus terkait dengan pertanyaan dari Muhammad Hamzah ya. Muhammad Hamzah ini, oke, untuk PT AU saat ini memang masih fokus di caregiver ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki tahun depan ada untuk di building cleaning ya, mungkin ada makanan. Mohon doanya gitu ya. Terus dari Mas Eki Yunus ya, saya sudah ada JFT Basic sama Kaigo. Iya, Pak. Gimana caranya bisa ikut? Silakan hubungin Mbak Piras, itu jawabannya ya. Nanti saya tampilkan ya kontak person untuk rekan-rekan sekalian bisa menghubungi kami secara langsung. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Nur Yunisa, apakah sarjana keperawatan di Indonesia tidak berlaku untuk di Jepang? Setahu saya belum ya, karena belum ada kesamaan sertifikasi ya. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Terus kalau ada lagi apa ya? Menambahkan sedikit, kemarin itu juga ada pertanyaan, kami sempat menanyakan ke pihak Jepang terkait apakah misalnya kebidanan yang sudah punya sertifikat di sini sebagai bidan, apakah di Jepang bisa langsung bidan seperti itu, bisa langsung bekerja sebagai bidan gitu. Itu belum bisa ya rekan-rekan, karena memang kan profesi itu kan diambilnya di negara tersebut dan berlaku di negara tersebut gitu. Jadi kalau rekan-rekan sekalian misalnya punya profesi sebagai perawat atau bidan dan perkuliahannya diambil di Indonesia, maka itu di Indonesia, berlakunya di Indonesia, seperti itu. Psikolog juga seperti itu. Jadi yang berkaitan dengan profesi dan berhubungan dengan orang gitu ya, berhubungan dengan klien,
itu apalagi kesehatan itu biasanya berlakunya masih di Indonesia begitu, di negara asal tempat dia belajar. Seperti itu tambahan dari saya. Ya, baik, Bu Haruko atau Pak Aswandi, apakah ada tambahan kembali? Ini tadi ada pertanyaan satu, bisa beli rumah enggak ya, gitu. Oh iya, Orang iya. asing bisa, ya. Kalau di Indonesia susah, kalau saya mau beli rumah ya. Tapi kalau di Jepang malah mudah, asal ada uang boleh. Ayo semangat. Ayo semangat, apa namanya, rekan-rekan sekalian, beli rumah ke Jepang gitu ya. Tapi kata Bu Haruko, yang penting rekan-rekan semua punya dana, bisa ambil gitu ya rumah di Jepang, seperti itu. Begitu ya, yeah. Bu Haruko dan Pak Aswandi. Ya. Pertanyaan terakhir dari, oh ya, sebentar saya buka. Ya, yang dari Mbak Alvina. Ya, ini mungkin terakhir ya Bu. Ini agak OOT sih pertanyaan saya. Kenapa negara yang mayoritas non-Islam ada industri halal food, Bu? Oh, itu karena kita mau jual, ya kan? Sumber daya kecil. Orang Jepang harus nyari uang, kan? Oh, ada banyak Muslim di dunia ini. Katanya 1/4 orang penduduk dunia itu Muslim ya. Oke, why not? Kenapa tidak kita bisa ini ya bikin bisnis kayak gitu? Jadi ya latar belakangnya sangat nyambung dengan ekonomi dan motivasi. Kita lihat demand-nya, terus kemampuan kita. Kalau kita mampu, oh kita bisa bikin ya. Kenapa enggak gitu ya? Mungkin karena itu salah satu alasan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Haruko. Baik, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan jawaban dari para pembicara. Ya, Pak? Ada yang terakhir ini perlu saya klarifikasi. Sorry ya. Ini pertanyaannya kan ini ya, mengenai apakah harus ikut Ginoji Susei dulu baru bisa ikut SSW ya? Oh, ada lagi yang muncul. Iya, itu ya nggak benar gitu ya. Anda nggak perlu Ginoji Susei dulu kalau mau ikut SSW gitu. Yang penting Anda punya N4 dan lulus ujian SSW gitu. Iya. Ya, itu perlu kita klarifikasi ya. Jangan sampai nanti dia udah lulus N4, oh mikirnya harus ikut Ginoji Susei 3 tahun, enggak sih. Ya, ini juga ada beberapa di sini juga ada beberapa kandidat ya, mungkin seperti Mas Nurlan gitu, yang tidak ikut Ginoji Susei dulu ya. Jadi bisa mendaftar, yang penting punya tadi GFT dan SSW gitu ya rekan-rekan sekalian. Baik, ya karena sudah mau jam 12, mungkin rekan-rekan semua sudah mulai lapar ini ya, keroncongan. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aswandi dan Ibu Haruko atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita telah sampai di penghujung acara webinar ini. Sebelum kami tutup, saya ingin mengenalkan LPK yang sudah bekerja sama dengan PT Aun Wahana Jaya. Ya, mungkin ini sudah tertera ya. Yang pertama ada LPK Hikari Juku yang berlokasi di Cirebon, kemudian LPK Hikohiro yang berlokasi di Bandar Lampung, dan LPK Hiratagako yang berlokasi di Madiun, Jawa Timur. Sehingga rekan-rekan sekalian yang saat ini belum bisa berbahasa Jepang, dan mungkin saat ini tinggal di dekat dengan lokasi LPK yang bekerja sama dengan kami merekomendasikan untuk rekan-rekan sekalian belajar bahasa Jepang di LPK tersebut. Dan apabila rekan-rekan sekalian sudah bisa berbahasa Jepang dan lengkap secara administratif untuk mendaftar program SSW atau Tokute Gino, silakan bisa langsung mendaftarkan diri di website kami di helloworkstripasia.com. Dan jangan ragu untuk segera registrasi ya di website kami di helloworkstripasia.com untuk mengetahui update informasi lowongan pekerjaan tidak hanya di program Caregiver, namun juga part-time, freelance, maupun magang di Indonesia dan di Jepang. Atau rekan-rekan juga bisa mendownload aplikasi kami di Google Play Store atau App Store. Ya, berikut ada nomor kontak person kami di yang WhatsApp ya di 081192093777. Ini agak lama saya biarkan di layar, jadi teman-teman bisa men-screenshot ya. Jadi screenshot besok. Jadi besok kalau mau bertanya bisa langsung bertanya ke WhatsApp kami dan bisa ngintip-ngintip nih ke website kami.